Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Feli di channel Feli Safriani. Baiklah Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas soal teknis profesional PGSD, P3K PGSD untuk persiapan ujian tahap kedua. Kali ini kita akan membahas tuntas lanjutan dari tata surya kemarin, yaitu masalah bumi, bulan, dan matahari. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Soal yang pertama. Kita melihat matahari bergerak seolah-olah dari timur ke barat. Maka, dari itu kita sering menyebut matahari terbit di timur dan tenggelam di barat. Hal tersebut terjadi karena A. Bumi berotasi dari barat ke timur. B. Matahari mengelilingi bumi. C. Matahari bergerak lebih cepat dari bumi. D. Kala rotasi bumi lebih singkat. Jadi ini jawabannya adalah bumi berotasi dari barat ke timur. Kalau yang B, matahari mengelilingi bumi, ini salah, karena matahari itu diam, sedangkan yang mengelilinginya itu adalah bumi. Matahari bergerak lebih cepat, ini bukan jawabannya. Kala rotasi bumi lebih singkat juga bukan. Jadi, kita melihat seolah-olah matahari bergerak dari timur ke barat, itu adalah akibat dari rotasi bumi. Rotasi itu adalah perputaran bumi pada porosnya. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Terjadinya pergantian siang dan malam. 2. Adanya gerak semu matahari. 3. Terjadinya pemapatan pada kedua kutub bumi. 4. Adanya pembelokan arah angin. 5. Terjadinya perbedaan waktu. Pernyataan di atas adalah akibat dari A. Rotasi bumi, B. Revolusi bumi, C. Rotasi bulan, D. Revolusi bulan terhadap bumi. Jadi kesemuanya ini itu adalah akibat dari rotasi bumi. Kita masuk ke soal aplikasi. Akibat dari rotasi bumi tadi dikatakan yaitu terjadinya perbedaan waktu. Contoh soalnya, waktu GMT menunjukkan pukul 15.00. Waktu yang ditunjukkan di kota A pada 60 derajat bujur timur adalah A. 19.00, B. 20.00, C. 21.00, D. 22.00. GMT atau Greenwich Meridian Time itu adalah daerah dengan garis bujur nord derajat, tepatnya di kota Greenwich, London, Inggris. Jadi, setiap 1 derajat bujur timur, waktu akan bertambah 4 menit. Maka, setiap 15 bujur timur akan ada perbedaan waktu 1 jam. Sebaliknya, setiap 1 derajat bujur barat, waktu akan berkurang 4 menit. Maka setiap 15 bujur barat akan ada pengurangan waktu 1 jam. Dari soal, katanya kota A berada 60 bujur timur. Jadi kalau bujur timur berarti ada penambahan waktu. Maka perbedaan waktunya adalah 60 kita bagi 15 yaitu 4 jam. Jadi di kota A, pukul 15.00 ditambah 4 jam yaitu pukul 19.00. Jawabannya adalah A. Soal selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut. 1. Terjadinya perbedaan lama waktu siang dan malam. 2. Gerak semu tahunan matahari. 3. Perubahan musim. 4. Perubahan penampakan rasi bintang. 5. Terjadinya tahun kabisat. Pernyataan di atas adalah akibat dari A. Rotasi bumi, B. Revolusi bumi, C. Rotasi bulan, D. Revolusi bulan. Ini sudah jelas lah ya. Kalau yang tadi rotasi, sekarang itu akibat dari revolusi bumi, yaitu perputaran bumi mengelilingi matahari. Selanjutnya, pasang surut air laut terjadi akibat A. Gravitasi bumi, B. Gravitasi bulan, C. Gravitasi matahari, D. Gravitasi alam semesta. Jadi, gaya gravitasi bulan menarik air laut ke arah bulan, sehingga mempengaruhi ketinggian ombak dan permukaan laut. Karena bulan mengitari bumi, maka akan ada saat di mana satu sisi dari bumi lebih dekat dengan bulan. Bagian inilah yang mengalami pasang. Sedangkan bagian yang tidak dekat dengan bulan akan mengalami surut. Pasang tertinggi yaitu terjadi pada saat bulan
bumi dan matahari berada pada satu garis lurus, yaitu pada saat bulan purnama dan bulan mati atau bulan baru. Jadi ini jawabannya adalah gravitasi bulan. Selanjutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Yang merah itu adalah matahari yang besar, kemudian yang kecil di tengah bulan, kemudian yang warna biru itu adalah bumi. Posisi matahari, bulan, dan bumi terlihat seperti gambar. Akibat peristiwa tersebut, daerah yang ditunjukkan oleh anak panah yang bertanda merah akan mengalami A. Gerhana bulan total, B. Gerhana matahari total, C. Gerhana bulan sebagian, D. Gerhana matahari sebagian. Jadi kita pastikan dulu ini jenis gerhananya apa. Gerhana bulan kah atau gerhana matahari? Jadi gambar di samping itu menunjukkan gerhana matahari. Mengapa? Karena dilihat dari posisi bulan yang berada di antara matahari dan bumi, sehingga cahaya matahari akan dihalangi oleh bulan untuk sampai ke bumi. Karena ukuran bulan yang jauh lebih kecil dari matahari, maka akan terbentuk daerah umbra dan penumbra di bumi. Umbra itu adalah bayangan inti bulan, sehingga daerah tersebut akan mengalami gerhana matahari total. Penumbra itu adalah daerah di luar bayangan inti yang mengalami gerhana matahari sebagian. Artinya tidak terlalu gelap, samar-samar saja. Jadi ini adalah gambar dari gerhana matahari. Dan di titik yang ditunjuk oleh tanda panah itu adalah gerhana matahari total. Jawabannya adalah B. Selanjutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah ada 4 gambar penampakan matahari yang mengalami gerhana. Gambar matahari cincin ditunjukkan oleh gambar nomor A1, B2, C3, D4. Jadi jawabannya itu adalah yang 3. Penjelasannya adalah, gerhana matahari cincin terjadi saat bulan berada pada titik terjauhnya. Pada gerhana matahari cincin hanya bagian pinggir matahari yang tidak tertutup bayangan bulan. Jadi jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Gerhana bulan total terjadi saat bulan berada pada posisi A1, B2, C3, D1, dan 2. Jadi jawabannya ini adalah posisi 1. Penjelasannya, gambar di samping itu menunjukkan gerhana bulan. Saat itu, posisi bumi berada di antara bulan dan matahari, sehingga bumi ini menghalangi sinar matahari mengenai bulan. Kita juga tahu bahwa cahaya yang dipantulkan oleh bulan ke bumi itu berasal dari pantulan cahaya matahari. Karena dihalangi bumi, akhirnya bulan tidak bisa memantulkan cahayanya ke bumi. Posisi 1 itu adalah daerah umbra, di mana di sana terjadi gerhana bulan total. Posisi 2, karena ada separuh daerah di bagian umbra dan separuh lagi daerah penumbra, maka akan terjadi gerhana bulan sebagian. Selanjutnya, di posisi 3 berada di daerah penumbra. Di sini terjadi gerhana bulan penumbra. Selanjutnya, keadaan bulan, matahari, dan bumi yang benar saat terjadi gerhana bulan ditunjukkan oleh gambar. Jadi gerhana bulan itu merupakan peristiwa terhalangnya cahaya matahari ke bulan oleh bumi, karena bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus. Jadi konsepnya adalah, saat gerhana bulan, yang di tengah itu adalah bumi, matahari dan bulan di pinggir. Kalau gerhana matahari terjadi pada saat bulan berada di antara matahari dan bumi, jadi yang di tengah itu adalah bulan. Jadi ini jawabannya adalah A. Selanjutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Di sana ada gambar fase-fase bulan, mulai dari angka 1, 2, sampai 8. Kemudian cahaya mataharinya berasal dari arah kiri. Fase bulan sabit ditunjukkan oleh posisi bulan nomor A1 dan 5, B2 dan 8, C3 dan 7, D4 dan 6. Jadi kita pelajari fase-fase bulan. Di pembahasan ini kita dapat lihat sinar mataharinya berasal dari kanan, berkebalikan dari yang di soal. Jadi karena dari kanan, pada saat matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus, pada hari pertama itu terjadi bulan baru atau new moon. Kemudian beranjak ke hari keempat, terbentuklah bulan sabit.
Pada hari ke-8 itu ada bulan setengah atau bulan separuh. Kemudian hari ke-11 sudah terbentuk bulan cembung yang mengarah kepada bulan purnama. Hari ke-14 dan ke-15 itu terbentuk bulan purnama. Lalu kembali ke hari ke-17 menyusut, terjadi kembali bulan cembung. Dan di hari ke-21 bulan separuh, dan di hari ke-25 kembali ke bulan sabit, dan di hari ke-30 yaitu kembali bulan mati. Jadi yang termasuk bulan sabit kalau di gambar ini yaitu di hari ke-4 dan di hari ke-25. Kita lihat ke soal, karena arah sinar mataharinya berlawanan, maka posisi bulan sabit yaitu ditunjukkan oleh posisi 2 dan 8. Jawabannya adalah B. Soal selanjutnya. Posisi bulan yang menyebabkan pasang air laut tertinggi adalah, jadi yang hitam itu adalah matahari, kemudian yang kecil yang 4 dari 1, 2, 3, dan 4 itu adalah bulan, dan yang di tengahnya itu adalah bumi. A1 dan 2, B1 dan 3, C1 dan 4, D2 dan 4. Jadi tadi sudah kita bahas juga bahwa gravitasi bulan itu mempengaruhi kondisi pasang surut air laut di permukaan bumi. Posisi bulan yang menyebabkan pasang air laut tertinggi atau terbesar atau maksimum yaitu terjadi pada saat matahari berada pada satu garis lurus dengan bumi dan bulan. Maka jawabannya itu adalah 1 dan 3. Soal selanjutnya. Waktu yang dibutuhkan bulan mulai dari fase bulan baru hingga bulan purnama adalah sekitar titik-titik hari. A30, B29, C15, D4. Tadi kita sudah bahas lewat gambar bahwa bulan purnama itu terjadi pada hari ke-14 atau ke-15. Jawabannya adalah C. Selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut. 1. Didasarkan pada periode revolusi bulan mengelilingi bumi. 2. Didasarkan pada periode revolusi bumi mengelilingi matahari. 3. 1 tahunnya 365 hari. 4. 1 tahunnya 354 hari. Pernyataan yang tepat mengenai penanggalan Hijriah ditunjukkan oleh nomor A1 dan 3, B1 dan 4, C2 dan 3, D2 dan 4. Jadi penanggalan itu ada dua, Masehi dan Hijriah. Masehi itu berdasarkan periode revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari. Hijriah yaitu berdasarkan periode revolusi bulan mengelilingi matahari, yaitu 354 hari. 29,5 hari kali 12 yaitu 354. Jadi perbedaan 1 tahun Hijriah dengan 1 tahun Masehi itu adalah 11 hari. Maka ini jawabannya adalah yang B. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal kita pada video kali ini. Semoga materi yang kita bahas ini masuk kepada ujian tes tahap kedua. Dan semoga Bapak Ibu diberi kemudahan untuk menjawab semua soal dengan mudah. Amin amin ya robbal alamin dan lulus tahun ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.